Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tertulis dalam kitab Matius 22 ayat 39, kata kunci renungan pada malam ini adalah mengasihi sesama. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Efesus 4 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terambil dari kitab Efesus 4 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, mereka yang mengasihi Allah, pasti mengasihi sesamanya. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Yayasan Carnegie mendapati bahwa agar dapat meraih keberhasilan dalam bekerja, kemampuan membangun hubungan lebih penting daripada pengetahuan. Penelitian ulang oleh yayasan itu menunjukkan bahwa hanya 15% dari kesuksesan seseorang ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan teknis tentang pekerjaannya. 85% lagi ditentukan sikap pribadi dan kemampuan berhubungan dengan orang lain. Alkitab memerintahkan kita untuk ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sesungguhnya, Alkitab menyatakan agar kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, dan sesama kita tidak hanya orang yang tinggal atau bekerja di dekat kita,
tetapi setiap orang yang kita temui dalam perjalanan hidup kita, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan. Jadi, bersikap sopan, perhatian, dan peduli kepada sesama adalah prinsip rohani yang mendasar. Itu juga merupakan pedoman yang terpenting dalam mendapatkan hubungan yang menyenangkan dan membahagiakan. Sesungguhnya, hal itu pun merupakan kunci emas meraih keberhasilan kerja. Tujuan kita meneladan semangat Kristus untuk mengasihi sesama, semata-mata didasari oleh keinginan untuk taat kepada Allah dan bukan hanya keinginan untuk berhasil dalam pekerjaan. Lebih dari itu, tugas utama kita sebagai orang percaya adalah untuk mewujudkan dan mempraktikkan karakter yang mengasihi sesama seperti Tuhan kita. Kasih kepada Allah. Dalam memasuki dan menjalani minggu ini kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah diaturkan dalam hukum Taurat. Hukum Taurat mengaturkan kewajiban kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dalam hukum Taurat atau Dekalog ini, Tuhan memberikan petunjuk bagaimana kita mengasihinya. Itu sebabnya dalam ibadah minggu kita disuguhkan pembacaan hukum Taurat agar kita terus mengingat tugas dan kewajiban kita mengasihi Allah. Dekalog yang terdiri dari 10 firman tersebut adalah butir-butir hukum Tuhan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Seluruhnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Pelanggaran terhadap salah satu butir hukum tersebut berarti melanggar keseluruhan dari hukum tersebut. Para teolog umumnya membagi Dekalog ini menjadi 2 bagian, berdasarkan kesimpulan yang Tuhan Yesus berikan atas pertanyaan hukum mana yang terutama di Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ada beberapa pelajaran penting yang hendak kita renungkan dari renungan ini, yakni: pertama, kita perlu mempelajari 10 hukum Tuhan untuk mengingatkan kita atas apa yang menjadi standar kebenaran di mata Tuhan. Mengapa hal ini penting? Karena standar kebenaran menurut ukuran manusia dan dunia saat ini sudah sangat jauh bergeser dari standar kebenaran dan moralitas. Kebenaran saat ini telah menjadi sebuah selera dan moralitas telah menjadi ukuran bebas secara individual. Paulus telah mengingatkan kita tentang keadaan sekarang ini dalam 2 Timotius 3 ayat 1-8. Mari lihat keadaan dunia sekitar kita, negara kita, lingkungan kita, jemaat kita bahkan keluarga dan pribadi kita. Berapa longgar nilai kebenaran dan kejujuran serta nilai moral yang jauh bergeser dari Dekalog. Jadi dari pertanyaan di atas perihal perlunya mempelajari Dekalog, adalah sangat penting mempelajari, memahami dan melakukan Dekalog ini sebagai standar kehidupan, khususnya kehidupan sebagai murid Tuhan Yesus agar kita tidak tercemar oleh standar duniawi, tetapi tetap dalam standar yang diberikan oleh Tuhan. Kedua, untuk menghindari kesalahpahaman atas maksud Dekalog ini sendiri, pemakaian istilah perintah biasanya ditangkap dalam konotasi negatif oleh manusia, dengan mengartikannya sebagai hukum dan beban yang berat yang harus dipikul dan ditaati.
Perhatikan Ulangan 10 ayat 12-13 yang mengatakan, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan, Allahmu, selain dari takut akan Tuhan, Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu." Kalimat terakhir mengatakan, supaya baik keadaanmu, menandakan kasih Allah dan bukan tekanan Allah bagi manusia dengan perintah ini dan itu. Ditegaskan kemudian di Yeremia 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Yesus Kristus kemudian menekankan dalam rangkumannya atas Dekalog dengan kalimat kasihilah, yang menandakan pengajarannya bahwa Allah itu penuh kasih, dan karena Ia penuh kasih, maka kita pun wajib mengasihi Allah. Bandingkan, bahwa kasih Allah melepaskan Israel dari perbudakan, dan baru kemudian memberikan Dekalog untuk mengantar mereka ke tanah perjanjian. Bukan sebaliknya, Dekalog baru kemudian melepaskan mereka. Jadi Dekalog berkonotasi positif, dengan maksud untuk melindungi Israel dan kemudian kita semua dalam perjalanan kehidupan kita, melindungi kita dari akibat dosa, melindungi kita dari keterasingan kita terhadap Tuhan. Dengan perspektif ini, maka Dekalog bukanlah suatu perintah lagi, melainkan suatu pernyataan kasih dari Allah Pencipta kepada kita manusia ciptaannya. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, ke-10 firman ini tidak hanya berlaku bagi umat Allah di zaman Perjanjian Lama, tetapi juga berlaku bagi kita hingga saat ini. Ke-10 peraturan ini masih relevan dengan kehidupan umat dewasa ini. Umat dituntut untuk mentaatinya, bukan melanggarnya, menghormati Allah dan membangun hubungan yang baik dengan Allah adalah sebagai bentuk ketaatan. Namun bukan berarti kita mengabaikan hubungan kita dengan sesama. Sebab ke-10 hukum ini adalah bagaimana kita melihat hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Setiap orang tua akan bangga tentunya jika anak-anaknya taat pada orang tuanya. Apalagi Allah. Allah ingin agar kita menjadikan ke-10 hukum Tuhan ini sebagai pelita dalam hidup. Artinya mampu menerangi kehidupan kita dan kita tidak akan berjalan di jalan yang gelap karena firman-Nya selalu menuntun kita. Kedua, ketaatan kita pada peraturan yang dibuat Allah menolong kita untuk sadar bahwa Allah mau kita diberkati untuk menjadi berkat. Firman-Nya adalah pelita, firman-Nya adalah terang dalam hidup. Sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki ketaatan kita pada peraturan yang dibuat-Nya berdampak dalam setiap aspek kehidupan, artinya siapapun kita, apapun profesi atau pekerjaan kita, nilai sebuah ketaatan sangatlah berharga dan harus dilakukan. Ingat sekali lagi, harus dilakukan bukan dihindari apalagi diabaikan. Ketiga, setiap orang yang menjadikan hukum Tuhan sebagai pelita hidup itu akan berdampak bagi kehidupannya secara pribadi, keluarga, bahkan masyarakat di mana ia bergaul. Bahkan bukan hanya itu saja,
Ini juga berlaku bagi pekerjaan dan usaha, bahkan pelayanan yang sementara dikerjakan. Kita akan selalu diingatkan bagaikan alarm yang akan berbunyi dan terus berbunyi sebagai tanda, mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus dihindari. Mari kita taat pada peraturan yang Tuhan tetapkan, sehingga kita betul-betul ditolong Tuhan untuk selalu taat pada keinginan Allah, bukan pada keinginan kita. Pelita adalah terang. Setiap kali kita menjadikan hukum Tuhan terang dalam hidup, maka kita tidak usah takut. Kita akan selalu berjalan dalam terang Tuhan. Karena itu, hiduplah sebagaimana Tuhan kehendaki dengan taat pada kehendak firman-Nya dan menjadikan firman-Nya pelita dalam hidup agar kita dapat menikmati hidup. Percayalah, Allah tidak akan membiarkan kita. Allah akan selalu mendampingi kita umat-Nya saat kita menaruh harap hanya padanya. Karena itu, tetaplah menjaga dan memelihara hukum Taurat sebagai bukti kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepada Allah. Percaya dan saling mengasihi. 1 Yohanes 3 ayat 23 berkata, "Inilah perintahnya, supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita." Dalam nas hari ini, Rasul Yohanes menekankan dua hal yang sangat penting bagi para pengikut Kristus. Pertama, kita harus percaya kepada nama Yesus Kristus. Rasul Yohanes mengajarkan bahwa iman dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah adalah inti dari ajaran Kristen. Keyakinan ini menyiratkan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan keselamatan dan pengampunan dosa kepada mereka yang percaya padanya. Percaya kepada nama Yesus Kristus adalah fondasi iman Kristen. Kedua, Yohanes juga menekankan pentingnya kasih dalam hidup seorang Kristen. Ini mengacu pada perintah Kristus untuk mengasihi sesama seperti Dia telah mengasihi mereka. Yesus Kristus dalam Injil Matius 22 ayat 37-39 mengatakan bahwa kasihilah Tuhan, Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesama adalah sama pentingnya. Dari pernyataan Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 23, ada beberapa hal penting yang perlu kita renungkan. Pertama, fokuslah pada iman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Iman kepada Yesus Kristus adalah fondasi dari kehidupan Kristen. Perintah pertama adalah untuk percaya kepada nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Anak Allah. Ini berarti kita harus mengandalkan dan mengandung keyakinan yang kokoh dalam pribadi, karya, dan ajarannya. Keyakinan ini menjadi dasar hidup kita dan mempengaruhi bagaimana kita memandang dan merespons segala situasi dalam hidup. Kedua, kita harus mampu saling mengasihi sebagai bukti nyata dari iman kita. Yohanes menekankan bahwa saling mengasihi adalah bukti nyata dari iman yang benar kepada Yesus Kristus. Jika kita benar-benar memiliki iman dalam Kristus, maka itu akan tercermin dalam cara kita memperlakukan orang lain dengan kasih dan belas kasihan. Kasih adalah buah dari hubungan kita dengan Kristus dan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah bukan sekadar perasaan atau emosi semata.
tetapi kasih yang didasarkan pada kehendak dan perintah Kristus. Ini berarti kasih kita harus sesuai dengan ajaran dan contoh Kristus, yang mengasihi tanpa pamrih, mengampuni, melayani, dan rela mengorbankan dirinya. Kasih yang sesuai dengan perintah Kristus adalah kasih yang bertindak, bukan sekadar ucapan belaka. Dalam rangka menghayati dan menerapkan pernyataan Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 23, kita perlu secara aktif merenungkan dan merefleksikan bagaimana kita menghayati iman kepada Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita, serta bagaimana kita mengasihi sesama dengan kasih yang tulus dan sesuai dengan perintah Kristus. Karena itu, kasih adalah panggilan utama bagi setiap pengikut Kristus, dan melalui kasih inilah kita dapat menjadi saksi nyata tentang kehadirannya di dunia ini. Apa yang diajarkan Alkitab tentang hak asasi manusia? Sebuah upaya mempelajari Alkitab dengan jujur tentunya akan mengakui bahwa manusia, sebagai ciptaan istimewa Allah, telah diberkati dengan hak asasi tertentu. Pelajar Alkitab yang sejati selalu cenderung terhadap konsep kesetaraan, keadilan, dan kebajikan. Alkitab mengajar bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, manusia mempunyai kekuasaan dan kehormatan di atas ciptaan lainnya. Gambaran Allah di dalam manusia mengandung pengertian bahwa pembunuhan adalah pelanggaran yang keji. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Beratnya hukuman ini menekankan beratnya pelanggaran tersebut. Hukum Musa penuh dengan berbagai contoh bagaimana Allah menuntut perlakuan manusiawi terhadap semua orang. 10 perintah Allah mengandung larangan terhadap pembunuhan, pencurian, pendambaan kepemilikan orang lain, perzinahan, dan saksi palsu. Kelima hukum itu menjunjung tinggi perlakuan etis terhadap sesama manusia. Adapun contoh lain di dalam hukum yang memerintah supaya pendatang diperlakukan dengan baik, pemeliharaan orang miskin, pemberian pinjaman tanpa bunga kepada orang miskin, dan pembebasan orang yang bekerja melunasi hutangnya setiap 50 tahun. Alkitab mengajar bahwa Allah tidak membeda-bedakan atau pilih kasih. Setiap orang adalah ciptaannya yang unik, dan Ia mengasihi setiap orang. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Oleh karena itu, Alkitab juga mengajar supaya orang Kristen tidak membeda-bedakan menurut ras, jenis kelamin, latar belakang kebudayaan, atau kedudukannya dalam masyarakat. Kita harus baik kepada semua orang. Alkitab memberi himbauan keras terhadap mereka yang memanfaatkan orang yang miskin dan yang tertindas. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Sebaliknya, umat Allah harus membantu siapapun yang butuh pertolongan. Di sepanjang sejarah, sebagian besar orang Kristen mengerti dan melaksanakan tanggung jawab mereka untuk membantu sesama. Berbagai rumah sakit dan panti asuhan di dunia ini didirikan oleh umat Kristen yang peduli. Tidak sedikit reformasi dalam sejarah, termasuk penumpasan praktik perbudakan, dipelopori oleh pria dan wanita Kristen yang mencari keadilan. Sampai hari ini, umat Kristen masih berusaha melawan pelanggaran hak asasi manusia dan mengusahakan kebaikan semua orang.
Dimanapun mereka membagikan Injil, mereka sedang menggali sumur, menanam tanaman, memberi pakaian, obat-obatan, serta pendidikan bagi mereka yang melarat. Hal ini sudah sewajarnya. Ada pengertian di mana orang Kristen sudah tidak mempunyai hak atas dirinya, karena ia telah menyerahkan hidupnya pada Kristus. Kristus memiliki orang percaya itu. Kamu bukan milik kamu sendiri, namun otoritas Allah tidak melanggar gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Ketundukan kita terhadap kehendak Allah tidak membatalkan perintahnya yang berbunyi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sebaliknya, kita melayani Allah ketika kita melayani sesama kita. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Hari ini kita akan belajar tentang perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan yang keluar dari mulut kita sangat menentukan apa yang terjadi bagi kita dan sekitar kita. Perkataan yang baik akan menghasilkan kebaikan. Sebaliknya, perkataan yang kotor akan menghasilkan yang kotor juga. Karenanya ada pepatah yang mengatakan, "Mulutmu harimaumu." Peribahasa ini mengingatkan kita bahwa kita perlu berhati-hati dengan perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita, supaya efek dari apa yang kita ucapkan tidak berbalik menerkam kita seperti seekor harimau menerkam mangsanya. Alkitab menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai bagian dari gambar dan rupa Allah yang menciptakan segala yang ada melalui perkataan atau firman-Nya. Karena itulah, perkataan kita memiliki kuasa yang nyata. Dalam sebuah penelitian kecil-kecilan, saya pernah mempraktikkan hasil penelitian Dr. Masaru Emoto, seorang ilmuwan dari Jepang, yang selama bertahun-tahun melakukan suatu riset atau eksperimen terhadap air. Hasil penelitian itu kemudian ia publikasikan dalam bukunya yang berjudul The Hidden Messages in Water. Kalau Dr. Masaru Emoto melakukan praktiknya pada air, tetapi saya melakukannya pada jambu merah. Saya meletakkan 2 jambu merah pada posisi yang berbeda. Lalu setiap pagi dan sore saya mengucapkan perkataan yang baik pada sebuah jambu, dan mengucapkan kata-kata kotor pada jambu yang satu lagi. Dalam kurun waktu 2 minggu, kedua jambu merah itu mengalami perubahan. Pada jambu yang selalu saya ucapkan perkataan yang baik, jambu itu kelihatan masih lumayan segar, tidak membusuk, dan masih layak untuk kita makan dan nikmati. Tetapi jambu yang setiap hari saya ucapkan kata-kata kotor, jambu itu sudah keriput, hitam, dan membusuk dan tidak layak dimakan lagi. Dari penelitian ini saya menyimpulkan bahwa jika kita sering mengeluarkan perkataan yang baik keluar dari mulut kita, maka tubuh kita dan orang lain pun akan tetap sehat dan panjang umur, dan juga akan mengalami kebaikan. Sebaliknya, jika kita sering mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut kita, maka kita pun akan mengalami kerusakan dalam tubuhnya, sakit penyakit, dan mengalami kematian. Karenanya waspadalah, karena perkataan yang diucapkan terhadap diri kita maupun terhadap orang lain tanpa sadar akan diserap, tersimpan, dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap kehidupan kita sendiri. Bahkan di hari penghakiman nanti,
Kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita, setiap kata-kata yang sia-sia, yang diucapkan orang, harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Berefleksi dari nas hari ini, maka bila kita mau menginginkan hari-hari yang baik dalam kehidupan kita, kita haruslah memperhatikan dengan baik perkataan yang kita ucapkan. Ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Hidup dan mati dikuasai lidah, barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Timbul pertanyaan kita, bagaimanakah seharusnya perkataan yang keluar dari mulut kita? Pertama, berlatihlah mengeluarkan perkataan yang baik dan positif. Menyadari pengaruh perkataan terhadap kehidupan kita, maka pastikanlah perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang positif, yang konstruktif atau membangun, dan bukan perkataan yang negatif, yang destruktif atau menghancurkan. Kitab suci berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Kedua, pikirkanlah perkataanmu, jangan katakan apa yang kamu pikirkan. Sebelum kita mengucapkan sesuatu, pikirkanlah bahwa benarkah yang saya katakan ini. Banyak perkataan yang enak didengar, namun belum tentu itu berasal dari informasi yang benar. Ketiga, pertimbangkanlah perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan kita itu harus kita pertimbangkan apakah pantas atau tidak. Banyak perkataan yang mendesak untuk diutarakan namun belum tentu pantas untuk diucapkan. Atau terkadang ada perkataan yang sebenarnya tidak penting untuk dikatakan dan tidak berguna untuk diucapkan. Karena itu, kendalikanlah ucapan kita. Berdoalah dan mohon pertolongan Roh Kudus, agar kita memperkatakan perkataan yang baik dan berguna selalu. Jangan mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Mendukakan Roh Kudus adalah salah satu dosa yang diperingatkan keras di dalam Alkitab. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengingatkan agar kita tidak lagi mendukakan Roh Kudus. Mendukakan dapat berarti membuat sedih, mempermalukan dan juga menghina. Namun Alkitab menyatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi kita harus benar-benar mengenakan manusia baru, dengan menanggalkan segala perbuatan dan karakter lama kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, selain memadamkan roh, juga merupakan tindakan mendukakan Roh Kudus. Itu sama artinya kita sedang menghalangi dan menghentikan pekerjaan Roh Kudus sehingga ia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, "Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu." Meterai dari Roh Kudus menempatkan kita pada posisi yang aman karena kita berada di pihak Tuhan dan Tuhan ada di pihak kita.
Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan menjadi perlindungan, naungan dan pembela kita. Namun apabila Roh Kudus kita dukakan, kita akan kehilangan meterai dari Roh Kudus. Akibatnya, kita tidak lagi mengalami penyertaan dan perlindungannya secara sempurna. Sebenarnya Roh Kudus tidak meninggalkan kita, walaupun kita sering mengecewakan Dia. Hanya, Ia tidak dapat memenuhi kita, tidak dapat memberi kita kekuatan, dan tidak dapat memakai kita jika kita mengabaikan kehidupan rohani kita. Artinya, Roh Kudus tak bisa bekerja di tengah perbuatan-perbuatan kita yang mendukakannya. Hal inilah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, janganlah mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup kita. Lalu perbuatan apa saja yang membuat Roh Kudus berduka cita? Dalam bacaan Alkitab hari ini dijelaskan bahwa kita dapat mendukakan Roh Kudus dengan bertindak seperti orang yang belum percaya, dengan pikiran yang sia-sia, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, dengan kedegilan hati, menyerah kepada natur dosa, dengan perkataan dusta, dengan kemarahan yang tak dibereskan, dan dengan percabulan. Kita harus memandang serius gaya hidup kita sebagai orang percaya, karena sikap mendukakan Roh Kudus akan memadamkan rohnya untuk bekerja, sehingga kita tak akan memiliki kekuatan melawan natur dosa tersebut. Pada akhirnya, akan mengakibatkan penolakan kepada Roh Kudus itu sendiri, dan berujung pada tindakan yang tak dapat diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus atau menghina Roh kasih karunia. Seperti yang disampaikan Saint Vanus, sikap keras kepala berhubungan dengan sikap menentang Roh Kudus. Sungguh tragis jika Roh Kudus yang telah dikaruniakan untuk menolong kita abaikan. Hendaknya pemahaman bahwa kita dapat mendukakan Roh Kudus itu dengan perbuatan-perbuatan dosa, mendorong kita untuk tidak hidup di dalam dosa, dan kita mengizinkan Roh-Nya bekerja secara leluasa di hati kita sebagai bait-Nya, yang akan menghasilkan buah Roh di dalam kehidupan kita. Karena itu, janganlah hidup kita mendukakan Roh Kudus supaya hidup kita diberkati Tuhan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari.
Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.